Yo guys, kembali lagi. Pada kesempatan kali ini gue pengen kembali lagi melanjutkan video gue tentang pembahasan mengenai bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat web. Dan untuk sekarang gue pengen lanjutin lagi materi bahasa pemrograman JavaScript. Dan sekarang kita bakal ngebahas materi tentang switch case dan juga perulangan, for lebih tepatnya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja mulai ke pembahasannya. Pertama itu dari switch case. Sorry ya, di sini gua sorry ini gua ada kesalahan. Ini harusnya perulangan dulu baru switch case. Tapi anggap aja ini itu adalah perulangan ya, for lah. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan ya, materi pertama itu adalah tentang perulangan for. Nah, fungsi for pada semua bahasa pemrograman itu berfungsi untuk membuat perulangan. Dengan membuat perulangan kita bisa membuat semuanya secara berulang-ulang, of course. Baik itu menampilkan string secara berulang-ulang atau enggak angka dan fungsi secara berulang-ulang. Nah, ini adalah penulisan for di JavaScript. Di sini bisa kita lihat ya, ini mah simple aja. Ini di video sebelumnya dibahas ini tentang button on click. Jadi ketika kita klik ya button yang ada di webnya, nanti bakal ada ngulang-ngulang. Kita bikin function perulangan yang mana jadi ketika kita nanti klik ya buttonnya, maka yang keluar akan ini. Jadi pertama ada variable text yang kosong ya, ini itu adalah dibacanya string karena kan ada tanda kutip. Lalu ada variable x. Nah, lalu di bawahnya itu ada perulangan for. Jadi for itu dimulainya dari atribut for ini. Lalu x itu sama dengan 0. Jadi nilai awal dari x itu adalah 0. Variable x itu adalah 0. Lalu variable x itu di bawah atau kurang dari dan sama dengan 10. Jadi angka dari nilai dari variabel x ini itu dimulai dari x dari 0 dan x ini itu kurang dari kurang dan sama dengan 10. Jadi angkanya itu kurang dari 10 dan sama dengan 10. Dan lalu ada x increment. Nah, yang sebelumnya tentang operator ya, yang sebelumnya dibahas video sebelumnya tentang operator. Increment itu berarti naik. Jadi nilai x ini itu akan terus naik ya, satu persatu sampai nilainya itu sama dengan 10 gitu. Kurang dari dan sama dengan 10. Dan lalu nanti penulisannya itu adalah teks tambah sama dengan ya, lalu angka tambah x tambah br, itu berarti ya ngekat gitu loh, jadi enter. Biar lebih gampang kita langsung aja ke pemrograman ya. Di sini gue udah ada pemrogramannya ya, sama seperti tadi. Lalu ketika kita run, maka ketika kita klik, nah akan ditampilkan, akan diulang-ulang ya angka. Tadi kan dimulai variable x semua dari 0 kan, lalu increment, jadi nilainya itu bakal terus naik sampai 10 karena kan tadi dibilangnya kurang dari sama dengan 10. Jadi ya dari 0 sampai 10. Tapi kalau misalnya kita ganti, kalau misalnya kita ganti ini ya, jadi nggak ada sama dengan ya, maka hasilnya itu cuman bakal sampai 9 karena ya kurang dari 10 gitu. Lalu untuk yang angkaan itu, jadi nanti pas nampilinnya itu dia bakal nampilin string angka. Lalu setelah teksnya itu sebenarnya sama, bisa bilang sama aja kayak sama dengan ya, cuman ya ini kayak terus nambah-nambah gitu loh.
jadi bakal terus nambah seperti itu. Jadi variable text, lalu di dalamnya itu angka, string angka yang nanti dilanjut variabelnya. Misalnya dari awalnya kan 0, berarti yang pertama itu bakal 0 ini, lalu BR berarti bakal nge-enter. Jadi pas di run, kalau kita klik angka plus variabel X plus BR berarti enter, lalu naik lagi dari 0, kan tadi increment berarti nambah 1. Jadi selanjutnya itu angka 1 BR enter lagi, dan lalu nambah 1 lagi increment 1 jadi 2, angka 2 BR enter, dan seterusnya sampai batas yang kita tentukan. Jadi bisa bilang yang X kurang dari sama dengan 10 ini itu adalah batas dari perulangan yang ingin kita lakukan. Misalnya kita pengen sampai cuma 10, ya bisa kurang dari sama dengan 10 atau enggak sama dengan 10 gitu. Lalu yang pokoknya nih itu adalah nilai awal, ini itu batas dari nilainya dari awal, batas nilainya, dan ini itu adalah jenis nilainya. Jadi kita mau naik atau mau turun gitu. Seperti itu cuy. Dan itu cuman buat nampilinnya aja. Jadi ya ingat kalau pakai for itu for bla 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 bla, dan lalu pakai kurawal. Seperti itu. Itu untuk perulangan for. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang switch case. Maaf ada kesalahan. Pokoknya sini kita bakal ngebahas tentang switch case. Memang ada kesalahan ya. Jadi intinya switch case ini itu adalah perulangan yang bisa bilang berurutan. Jadi bisa kita lihat di sini. Jadi misalnya ada variabel warna nih ya. Ada variabel warna sama dengan merah. Lalu kita dimasukin fungsi dari switch dengan variabel warna. Nah, jadi ada beberapa case. Kalau misalnya kita bisa bikin beberapa case, dan case ini itu diurutkan sesuai dengan angka. Jadi misalnya yang ini itu berarti case 1, ini case 2, ini case 3, dan ini case 4. Bisa bilang kayak pilihan terakhir default ini. Itu. Jadi kalau misal case 1 warna dari nilai dari variabel warnanya itu adalah hitam, berarti teks yang akan dikeluarkan adalah warna hitam. Lalu break gitu, break itu berarti hasilnya, berarti maksudnya berhentikan gitu. Lalu kalau misalnya warna merah, maka teks yang dikeluarkan adalah warna merah, break lagi. Lalu kalau misalnya warna hijau yang akan dikeluarkan, lalu break. Kalau misalnya kalau gak ada salah satu dari ini, atau bisa bilang gak masuk akal, misalnya malah masukin angka atau huruf yang lain, maka warna tidak terdeteksi. Seperti itu. Lalu bawain dokumen get element by id hasil, berarti hasilnya ya hasil ini, dan lalu teks berarti yang ini nih, teks ini yang akan dimunculin. Lebih gampang kita masuk ke pemrogramannya aja seperti ini ya. Jadinya kalau misal kita run, saya akan warna merah, karena kan tadi kita ngasih nilai dari variabelnya kan merah, berarti yang keluar teksnya adalah warna merah. Tapi kalau misalnya hijau, berarti yang keluar adalah warna hijau gitu. Dan juga ini sebenarnya ini tuh cuman paling simpelnya ya. Ada cara lain, bisa bilang, jadi ketika kita input ya, nah nanti bakal ada beberapa pilihannya. Jadi ini itu perulangan menyesuaikan pilihan. Jadi biasanya itu ketika kita ngeran ya, kita nanti bakal nge-input itu misalnya warna hijau gitu. Nanti kalau ada warna hijau, nanti kalau misalnya ada orang nge-input hijau,
ya, inputannya hijau, nanti bakal keluar warna hijau teksnya. Lalu nanti bakal bisa kita ulang lagi. Jadi kita nanti bisa login lagi, kita bisa kembali lagi ke halaman sebelumnya ketik untuk nginput, lalu kita bisa ulang lagi. Biasanya seperti itu sih, tapi itu lebih kompleks dan kita mungkin bakal bahas di pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya udah ya, jadi mungkin segitu aja video untuk sekarang. Ya bisa bilang lumayan singkat, tapi ya memang gitulah, bisa kalian coba-coba lagi aja. Intinya perulangan Sweetcast itu seperti itu. Oke, sebenarnya itu aja dari gua. Sekian, terima kasih pada kalian semua atas perhatiannya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.